Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa fataha lana abwabal ikrami wal ihsan. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam serta kesehatan, sehingga kita mampu menjalankan ibadah salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus untuk kita tauladani bersama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang perjanjian Hudaybiyah. Hari ini kita masih membahas tentang perjanjian Hudaybiyah, episode yang terakhir. Pada pertemuan sebelumnya Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk menemui orang kafir Quraisy. Tapi kemudian Utsman ini tidak kembali, sehingga diisukan Utsman ini meninggal dunia, dibunuh. Sehingga kemudian Rasulullah meminta kepada para sahabat untuk berbaiat, yang kemudian dikenal dengan bai'atul ridwan, berbaiat di bawah pohon, tahta syajarah. Kemudian disepakati poin-poin perjanjian Hudaybiyah. Yang diutus dari orang Quraisy untuk menuliskan itu adalah Suhail bin Amru. Kemudian dari kaum muslim adalah Ali bin Abi Thalib. Ada sedikit perdebatan di situ dalam penulisan ketika Rasulullah ingin menulis Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kemudian Suhail bin Amru mengatakan bahwa kita tidak mengenal apa itu Ar-Rahman, sehingga tulislah Bismikallahumma. Kemudian menuliskan lagi Rasulullah. Tapi Suhail bin Amru tidak setuju. Lah, kalau seandainya kita itu mengakui engkau itu adalah Rasulullah, ya dari kemarin kita nggak akan mencegat. Maka tulislah Muhammad bin Abdullah, gitu. Sehingga kemudian disepakati 4 perjanjian perdamaian. Yang pertama, umat muslim tidak bisa umroh tahun ini, balik umrohnya tahun depan, tahun ke-7 Hijriah. Yang kedua, gencatan senjata selama 10 tahun. Tidak boleh ada peperangan selama 10 tahun. Yang ketiga, bebas bersekutu. Orang Quraisy bebas bersekutu dengan siapapun, orang muslim bebas bersekutu dengan siapapun. Makanya di akhir perjanjian itu kan Bani Khuza'ah ikut Rasulullah, Bani Bakr ikut Quraisy. Ya, jadi yang keempat, orang kafir Quraisy yang lari dari Mekah, yang tidak seizin walinya harus dikembalikan, sedangkan orang Madinah yang lari ke Mekah walaupun tanpa seizin walinya tidak boleh dikembalikan. Ya. Nah, di sini nanti kita lihat keuntungannya apa, kerugiannya apa. Nah, ini kemudian umat muslim ini merasa bersedih gitu ya, karena banyak merasa bahwa poin-poin itu merugikan kaum muslimin. Tapi kemudian ya begitulah, karena sudah disepakati dan Rasulullah kemudian mengamini. Akhirnya kemudian Rasulullah meminta para sahabat untuk menyembelih hewan kurban dan mencukur rambutnya. Ya. Tapi kemudian Rasulullah kemudian bersabda, bangkit dan sembelihlah hewan kurban kalian. Kau nak sing jawab meneng kabeh. Rasulullah kemudian ngomong lagi, bangkit dan sembelihlah hewan kurban kalian. Meneng kabeh sampai ping 3. Mungkin karena mangkal dengan perjanjian itu. Perjanjian model kayak ngono kok disetujui ya, gitu ya. Sehingga kemudian Rasulullah
ya wis lah, takutin nanti keempat kelima nggak didengerin datang azab lah kemarin ya. Akhirnya Rasulullah masuk ke tenda istrinya. Waktu itu yang diajak adalah Ummu Salamah. Kalau perang Bani Mustalik yang diajak adalah Aisyah. Kalau ini yang diajak adalah Ummu Salamah. Nah, Ummu Salamah ini ketika dalam tenda diceritai Rasul seperti itu. Umat Muslim itu tak kongkon kok menengai. Biasanya kan sami'na wa ata'na begitu ya. Maksudnya umat Muslim itu bukan tidak mau, tapi Rasul kan juga kan belum mencukur rambutnya, juga belum menyembelih kurban. Mungkin ada wahyu. Maksudnya mereka masih berharap ada wahyu yang mengizinkan mereka untuk menyerang orang kafir Quraisy. Akhirnya Ummu Salamah memberikan saran, wahai Rasulullah, wahai suamiku, bagaimana kalau engkau itu keluar dari tenda ini, nggak usah ngomong, nggak usah nyuruh lagi, wis langsung sampean itu menyembelih hewan kurban dan mencukur rambut. Engkau lah ya umat Muslim melok. Begitu. Akhirnya kemudian Rasulullah mengikuti saran daripada istrinya, akhirnya keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kemudian menyembelih hadiunya itu, kemudian memanggil tukang cukur untuk memotong rambut beliau. Nah, umat Muslim melihat Rasulullah seperti itu, akhirnya kemudian mereka langsung mengikutinya, memotong hewan sembelihannya, kemudian mencukur rambut. Ya, mencukur rambut itu mungkin karena tukang cukurnya itu tidak banyak kan, 1.400 orang, akhirnya saling mencukur ya. Kamu tak gundul sih, gantian sampean gundul aku ngono kan ya. Sampai sotok mangkel gunduli sampai dijendul-jendul ngono. Dan nggak tahu mungkin dulu gundulnya pakai gunting atau pakai apa begitu. Sehingga Rasulullah kemudian saat itu Rasulullah menyembelih unta yang dahulunya milik Abu Jahal. Abu Jahal itu dulu kan ikut perang Badar, itu kan menjadi salah satu untanya menjadi ghanimah gitu ya. Nah, itu kemudian disembelih di situ. Nah, kemudian orang Quraisy itu merasa emosi, ya untanya pemimpin kita dulu. Nah, ada tandanya di hidungnya itu ya. Kemudian Rasulullah mendoakan kepada orang yang memangkas rambutnya hingga habis, yaitu gundul. Muhallikina ru'usahum wa muqassirina. Kan ada dua, muhallikin itu gundul, muqassirin itu memendekkan. Ya. Allah merahmati orang yang gundul gitu. Allah merahmati orang yang gundul sampai 3 kali. Akhirnya yang terakhir, Allah merahmati orang yang memendekkan rambutnya. Jadi dicukur tapi pendek. Itu kan biasa ada yang tukang cukur sing ukuran sak senti Pak, roto. Tapi lebih baik gundul, halus gitu ya. Lho Pak, bagaimana nek sirahe misalnya anak korengan? Anak korengan gak usah digondol, engko marine sakit. Nah, ini ada kasusnya namanya Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah ini sirahe iki korengan ya apa istilah ya. Pokoknya sakit kepalanya itu ya. Ada penyakit di bagian kepalanya. Nah, kemudian Allah menetapkan fidyah bagi orang yang memiliki penyakit sebelum hadiah sampai ke tempat penyembelihannya. Jadi nggak usah digundul tapi membayar fidyah. Sehingga kemudian turun firman Allah, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Tapi jika kamu terkepung oleh musuh, terkepung, tidak bisa masuk, tidak bisa umrah, famastaysara minal had, maka sembelihlah hadiu yang mudah didapat. Jangan yang susah-susah, yang mudah didapat. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahilla, dan janganlah kalian mencukur kepalamu sebelum hadiu sampai di tempat penyembelihannya. Faman kana minkum maridun. Nah, ini surah turun untuk menjawab permasalahannya Ka'ab bin Ujrah. Faman kana minkum maridun aw bihi adzam min ra'sihi. Nah, barang siapa yang jika di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, nah, seperti tadi, aw bihi adzam min ra'sihi fa fidyatun, maka dia wajib berfidyah min siyamin aw shadaqatin aw nusuk, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban. Nah,
Ini adalah jadi ayat tersebut ini Ka'ab menceritakan begini, aku dibawa ke hadapan Rasulullah dalam kondisi sakit parah ya. Jadi kutu-kutu terlihat bukan hanya di kepalanya, bahkan di wajahnya itu banyak kutunya. Kemudian beliau bersabda, aku tidak mengira engkau akan menghadapi penyakit yang menyedihkan seperti ini. Apakah engkau punya kambing? Dia menjawab kemudian tidak punya. Kemudian beliau bersabda, puasalah 3 hari atau berilah makan 6 orang miskin. Setiap orang mendapatkan 1,5 sok makanan, lalu cukurlah rambutmu. Nah, ini membayar fidyah. Walaupun surat Al-Baqarah 196 ini turun secara khusus untuk Ka'ab bin Ujrah, tapi hukumnya berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Nah, ini hadis Bukhari Muslim. Nah, ini adalah ketika Rasulullah kemudian memerintahkan menyembelih hadyu dan mencukur rambut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian setelah dikukuhkan perjanjian Hudaybiyah ini, sebagian wanita musyrikin ini masuk Islam dan menuju Mekah, berhijrah menuju Madinah. Kemudian para wali ini datang ke Rasulullah minta dikembalikan mukminah yang masuk Islam dan berhijrah ke Madinah itu. Nah, Rasulullah menolak karena apa? Dalam perjanjian itu tertulis laki-laki, tidak perempuan, tidak mau dikembalikan. Ya, jadi itu tidak mencakup wanita. Akhirnya ya wis wanita tidak dikembalikan. Jadi laki-laki toh. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna. Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin yang datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Diuji keimanan mereka. Allahu a'lamu biimanihinna fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. Nah, ini Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan kepada orang-orang kafir. Jangan dikembalikan. Ya, jangan seperti yang kemarin Abu Jandal itu dijaluk orang tua yang dikembalikan. Lahunna hillul lahum walahum yahillu lahunna. Mereka tidak halal bagi orang kafir dan orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Wa atuhum ma anfaqu, dan berilah kepada mereka mahar yang telah mereka berikan. Wala junaha alaikum an tankihuhunna. Nah, kalau seandainya sudah masuk Islam, mereka boleh kamu nikahi, kan sudah masuk Islam. Idza ataitumuhunna ujurahunna, apabila telah kamu bayar kepada mereka mahar mereka. Wala tumsiku bi'isamil kawafiri was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan kafir. Nah, ini larangan untuk menikah dengan orang kafir, perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar. Jadi kalau perempuan masuk Islam kemudian suaminya masa kafir, minta mahar yang dulu, ya sudah berikan. Wallahu alimun hakim. Demikianlah hukum Allah. Yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah Maha mengetahui serta mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi ini adalah ada beberapa kasus setelah perjanjian Hudaybiyah itu orang-orang muslimah itu masuk, orang-orang perempuan, wanita-wanita itu masuk Islam. Kemudian Allah berfirman lagi, ya ayuhan nabi idza ja'akal mu'minat yubayya'naka ala alla yusyrikna billahi syai'an wala yasrikna wala yaznina wala yaqtulna auladahunna wala ya'tina bibuhtanin. Wahai nabi, apabila perempuan-perempuan yang mukmin datang kepadamu untuk berbaiat, janji setia bahwa mereka tidak akan mempersekutukan siapapun, la yusyrikna billahi syai'an, tidak mencuri, la yasrikna wala yaznina, tidak berzina,
wala yaqtulna auladahunna, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah. Fabayyihunna wastaghfir lahunna Allah, dan mohonkanlah ampun mereka kepada Allah, innallaha ghafurur rahim. Nah, ini adalah kasus beberapa wanita yang masuk Islam setelah perjanjian Hudaibiyah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian ada beberapa hal yang membuat kaum muslimin ini bersedih. Jadi kenapa diantaranya mereka diminta untuk mencukur rambut, memotong hadyu, tidak segera dilaksanakan karena di dalam hati mereka ada perasaan sedih gitu ya. Ada dua hal yang membuat para sahabat bersedih. Pertama, kenapa? Sebelum berangkat Rasulullah itu bermimpi bahwasanya mereka itu mengunjungi Baitullah dan bertawaf di sana. Tapi mengapa setelah dekat dengan Mekah beliau justru menerima perjanjian itu dan pulang ke Madinah, nggak jadi umrah? Ini kan menyedihkan. Sekarang pakai ihram loh. Yang kedua, bukankah Rasulullah berada di atas kebenaran sedangkan mereka berada di atas kesalahan? Ya, tapi mengapa beliau justru menghinakan diri dalam perjanjian damai hanya karena tekanan utusan Quraisy? Nah, ini sampai Umar itu tidak terima menghadap Rasulullah. Wahai Rasulullah, bukankah kita berada di dalam jalan kebenaran dan mereka di atas jalan kebatilan? Iya betul, wahai Umar. Kemudian Umar bertanya lagi, bukankah orang yang gugur di antara kami itu masuk surga dan mereka ketika gugur akan masuk neraka? Maksudnya kalau kita ikut berperang kemudian kita mati kan ya masuk surga, nggak usah takut begitu. Benar, jawab Rasulullah. Kemudian Umar berkata lagi, jika demikian mengapa kita menghinakan agama ini di hadapan mereka dan kembali ke Mekah sebelum menunaikan umrah? Bukankah Allah belum membuat keputusan antara kita dan mereka? Nah, saya tetap gak terima Umar itu ya. Akhirnya kemudian dengan penuh bijaksana Rasul menjawab, wahai Ibnul Khattab, aku adalah Rasulullah, bagaimana mungkin aku mendurhakainya? Maksudnya mendurhakai Allah. Padahal hanya dialah penolongku, dia tidak akan membiarkanku terlantar selama ini. Jadi saya membuat keputusan ini bukan tidak mungkin mendurhakai Allah. Umar mengatakan, bukankah engkau telah menyampaikan kepada kami bahwa kita akan mengunjungi Baitullah dan bertawaf di sana? Wahai Rasulullah, sebelum berangkat itu kan engkau ngomong gitu. Benar, jawab Rasulullah. Tapi apakah aku menyampaikan kepadamu bahwa kita akan menunaikan itu semua tahun ini? Ya enggak ono sih. Tidak sih, jawab Umar. Akhirnya kemudian Umar dengan berat hati, ya bagaimana lagi menerima. Kemudian Rasulullah bersabda, sungguh engkau pun akan mendatangi Baitullah dan bertawaf mengelilinginya, jawab Rasulullah. Akhirnya Umar mendatangi Abu Bakar dengan perkataan yang sama, protes, maksudnya ingin protes kepada Abu Bakar karena Rasulullah sudah tidak menerima protesnya. Akhirnya Abu Bakar jawabannya hampir sama dengan Rasulullah, wahai Umar, peganglah semua rambu-rambu dari Rasulullah kuat-kuat hingga ajal datang menjemputmu. Demi Allah beliau berada di atas jalan kebenaran. Ini bedanya Abu Bakar. Abu Bakar itu apa sing diomongno Rasul iku wis iya sami'na wa ata'na. Umar si ono sodok ngeyel-ngeyele sithik. Kemudian turun firman Allah, inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Kemudian Rasulullah meminta ada salah satu sahabat bacakan ayat ini kepada Umar. Kemudian setelah dibacakan, Umar protes lagi, wahai Rasulullah, apakah perjanjian itu bentuk kemenangan? Bentuk kemenangan model ya apa? Perjanjian kayak gitu kok bentuk kemenangan? Rasulullah menjawab, iya, itu bentuk kemenangan. Nah, setelah turunnya ayat itu barulah hati Umar menjadi tentram. Umar bin Khattab merasa menyesali sikapnya terhadap Rasulullah dan Abu Bakar. Akhirnya sebagai bentuk penyesalan Umar kemudian lepas.
apa sih? Wifi-nya. Sebagai bentuk penyesalan, Umar itu bersedekah, puasa, sholat hingga memerdekakan budak yang dimiliki. Jadi penyesalan Umar seperti itu. Nah, rincian peristiwa Hudaybiyah ini bisa dilihat dalam beberapa kitab, yaitu ada Fathul Bari, Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sirah Ibnu Hisham, ada Zadul Ma'ad dan Tarikh Umar bin Khattab. Nggak bisa nyambung lagi, Mas. Soalnya ada gambarin gue. Di disconnect lagi. Pas gitu ya. Ini beberapa rincian peristiwa Hudaybiyah ini bisa dilihat di beberapa buku berikut. Itu depan itu jilidnya, yang setelah garis miring itu adalah halamannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setelah perjanjian Hudaybiyah ini banyak pelarian seperti Abu Jandal kemarin itu yang keluar dari Mekah menuju Madinah. Ya, kira-kira bagaimana sikap Rasulullah? Nah, setelah kembali ke Madinah, Rasulullah merasa tentram dan nyaman ya, karena tidak ada lagi peperangan selama 10 tahun. Tiba-tiba ada seorang laki-laki bernama Abu Basir ini lari dari Mekah menuju Madinah karena masuk Islam. Nah, akhirnya kemudian orang Quraisy langsung mengutus utusan. Nah, ini jalan perkara orang ini. Akhirnya utusan itu bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah kembalikan Abu Basir. Abu Basir ini wis ngumpet nih masjid di Madinah sana. Kembalikanlah Abu Basir kepada kami sebagaimana perjanjian yang telah engkau sepakati bersama kami. Nah, ya apa meneng harus Abu Basir balik. Rasulullah menyerahkan Abu Basir kepada utusan Quraisy dan mereka membawa Abu Basir kembali ke Mekah. Nah, di tengah perjalanan itu kan istirahat ya, nggak mungkin perjalanan jauh nggak istirahat. Mereka berhenti di wilayah Zulhulaifah. Mereka beristirahat. Lah saat itu Abu Basir berkata kepada salah satu dari mereka, demi Allah sepertinya pedangmu kok bagus banget ya, gitu ya, memuji-muji gitu. Kemudian temannya yang satunya, 2 orang ya, benar pedang milik dia itu benar-benar istimewa. Aku pernah mencoba beberapa kali, wah tajam banget, gitu ya. Kemudian Abu Basir meminta, boleh tidak kamu perlihatkan pedangmu itu kok bagus banget. Nah, setelah kemudian memperlihatkan sarung ininya, akhirnya Abu Basir langsung mencabut pedang itu dan kemudian menikam yang punya pedang itu hingga tewas. Temennya keweden akhirnya balik ke Madinah, mau ke Mekah kejauhan sih kan, balik ke Madinah. Kemudian bertemu dengan Rasulullah. Kawanku telah dibunuh dan aku pun hampir dibunuh oleh Abu Basir. Ya apa ini? Muhammad, anak buahmu ini. Tidak lama kemudian Abu Basir datang dan mengatakan, wahai Rasulullah, demi Allah engkau telah menunaikan kewajibanmu. Jadi Rasulullah sudah menunaikan kewajibannya memberikan saya kepada orang kafir Quraisy. Berhubung orang kafir Quraisy ini teledor, akhirnya saya bisa lepas. Ya Rasulullah, terimalah saya ke Madinah. Nah gitu ya. Penerimaan saya yang kedua itu tidak melanggar perjanjian kan, di luar itu. Yang pertama kan engkau sudah mengembalikan. Nah, yang kedua ini kan karena dia lepas, salahnya lepas kan begitu kan. Rasulullah menjawab, "Waduh, serba susah ini ya. Kalau diterima pasti menyulut api peperangan. Walaupun gara-gara satu orang." Nah, akhirnya Abu Basir fahamlah, mesti Rasulullah nggak mau nerima saya, mesti mengembalikan lagi. Akhirnya Abu Basir itu meminta, wahai Rasulullah, izinkan saya tidak kembali ke Mekah, tapi ingin tinggal, pokoknya nggak di Madinah, karena perjanjiannya kan antara Mekah dan Madinah. Izinkan saya tinggal, terserah saya, pokoknya nggak di Mekah, saya nggak mau di Mekah pokoknya. Akhirnya dia lari
ke tepi lautan di mana arah menuju Syams. Ya, di situ itu jalur perniagaan pasukan Quraisy. Lah tidak lama kemudian Abu Jandal yang kemarin sempat masuk Islam dikembalikan lagi oleh Rasulullah, itu lari juga ketemu dengan Abu Basir. Nah, akhirnya 2 orang di situ. Lah 2 orang ini sering membuat olah ketika orang kafir Quraisy dagang ke Syams, dirampok, kemudian ada yang dibunuh. Wah, mari ngono. Ini sudah tersiar ini 2 orang ini di Mekah. Akhirnya beberapa orang itu Islam perginya ke sana, nggak ke Madinah. Ada orang Muslim masuk Islam, larinya ke Abu Basir, nggak ke Madinah, karena di Madinah mesti ngerti Rasul pasti balik terus kumpul nih kono kabeh, sampai banyak orang, sekitar berapa ratus orang begitu. Akhirnya orang kafir Quraisy ini pusing juga ini. Wah, ya apa iki? Akhirnya orang kafir Quraisy mengutus utusan ke Madinah, wahai Rasul, ini gimana pasukan umat Muslim yang ada di sana loh? Itu bukan tanggung jawab saya. Kalau di sini saya kembalikan. Nah, kalau di sana ya saya juga tidak bisa melarang mereka, kan begitu. Iya benar juga. Kalau kita perangi, apakah engkau membantunya? Saya tidak akan membantunya. Perangi saja, gitu. Ya, akhirnya mereka mikir-mikir juga mau merangi itu ya tidak bisa, begitu. Akhirnya mereka melakukan pencegatan kafilah dagang Quraisy setiap kali mereka mau berdagang ke Syam. Akhirnya kafir Quraisy mengutus utusan untuk menemui Rasulullah bahwa sebaiknya orang-orang yang tinggal di pesisir laut dikembalikan ke Madinah. Wis ya Rasul, untuk poin yang keempat ini kita hapus saja. Timbangannya ndelek perkara, mending orang yang tinggal di pesisir laut itu suruh balik ke Madinah dan engkau bisa ngontrol. Gitu ya. Kalau umat Muslim jangan diperangi, kan nurutnya. Ini di sana kan tidak bisa ke Madinah, dan orang-orang Mekah tidak akan menuntut mereka dikembalikan ke Mekah. Ya sudah, nggak usah dikembalikan ke Mekah, yang penting di Madinah dan nggak usah bikin kisruh. Ya. Akhirnya kemudian Abu Basir dan kawan-kawannya bisa tinggal di Madinah. Nah, ini sekitar dalam sebuah riwayat ada yang mengatakan 300, ada yang sekitar 250. Banyak kan berarti orang yang masuk Islam. Nah, kemudian tokoh-tokoh Quraisy yang masuk Islam dalam masa setelah perjanjian Hudaybiyah itu banyak. Ada Amru bin Al-As, Khalid bin Walid, dan Utsman bin Tolha. Ini Khalid bin Walid yang perang Uhud ini ternyata masuk Islam pada awal tahun ke-7 Hijriyah. Nah, setibanya para tokoh itu di hadapan Rasulullah, beliau bersabda, Mekah telah menyerahkan jantung hatinya kepada kita, karena tokoh-tokohnya wis masuk Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa hikmah dari perjanjian Hudaybiyah ini? Yang pertama, secara tidak langsung kaum kafir Quraisy itu mengakui eksistensi kaum Muslim. Ya, dulu umat Muslim itu tidak diakui. Dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, secara tidak langsung ya mengakui lah bahwasanya umat Muslim ini semakin besar, kemudian membahayakan mereka, gitu. Yang kedua, akhirnya semua orang tahu siapa yang memulai dan memicu terjadinya peperangan. Jadi nanti pada akhirnya siapa yang melanggar poin-poin perjanjian dulu itu siapa? Orang kafir Quraisy. Ya, itu tadi yang menghapus poin 4 itu siapa? Orang kafir Quraisy, bukan umat Muslim. Ya. Yang ketiga, umat Islam berdakwah tidak ada yang menghalang-halangi. Nah, jadi ini yang tidak disadari orang kafir Quraisy. Mereka umat Muslim mungkin tidak bisa berdakwah kepada orang kafir Quraisy ya. Tadi sempat ada poin dia harus dikembalikan dan lain sebagainya. Tetapi Jazirah Arabia itu kan banyak sekali suku-sukunya di luar orang kafir Quraisy Mekah. Sehingga di masa perjanjian Hudaybiyah ini Rasul banyak melakukan perjanjian dengan orang-orang di sekeliling Madinah, di sekeliling Mekah, sehingga dari banyak suku-suku itu banyak yang masuk Islam. Jumlah kaum muslimin itu semasa setelah perjanjian Hudaybiyah itu meningkat pesat. Coba diperhatikan ketika masa dakwah di Mekah yang masuk Islam itu segelintir orang. Bahkan hijrah ke Habasah itu cuma 70 orang. Hijrah ke Madinah cuma berapa orang, tidak banyak. Setelah
perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6, 6 tahun tinggal di Madinah, yang masuk Islam itu 3.000 orang. Nah, yang ikut umroh itu kan 1.400, ditambahi istri, anak yang nggak ikut itu sekitar 3.000. Ketika Fathu Mekah 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah, pemeluk Islam itu sudah 10.000 orang. Bayangkan. Justru ini, makanya tadi Allah mengatakan inna fatahna laka fatham mubina. Ya ini, umat Islam bisa melakukan perjanjian berdakwah tanpa ada yang ngeriwui. Dulu kan dididik diperangi, dididik kemudian didatangi perang Uhud, didatangi perang Ahzab dan lain sebagainya. Tidak ada waktu untuk berdakwah. Akhirnya dengan adanya gencatan senjata ini, kemudian umat Islam dengan bebas, nanti kan ada poin bebas bersekutu dengan siapapun, begitu ya, kecuali dengan orang Mekah yang kemudian walinya tidak setuju. Kalau walinya setuju tidak masalah, apalagi kemudian satu suku masuk Islam tidak masalah. Seperti masuknya Bani Khuza'ah itu kan satu bani masuk Islam, tidak masalah. Tapi kalau 1, 2 kemudian walinya tidak setuju, itu yang kemudian harus dikembalikan. Tapi kalau misalnya satu bani, satu suku, apalagi di luar Mekah, ya terserah, begitu ya. Itu yang kemudian menjadi titik keuntungan dari kaum Muslim dan kerugian dari kaum kafir Quraisy. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian kalau kita telusuri puing-puing begitu ya, saya tidak tahu apakah ketika perjanjian Hudaybiyah itu ada puing-puingnya, tapi setelah saya telusuri itu nemu seperti ini. Nah, mungkin ini adalah reruntuhan yang dibangun pasca Nabi, begitu ya. Reruntuhan bangunan batu di Hudaybiyah yang diyakini sebagai tempat berlangsungnya perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Mohon maaf ini pada tahun ke-6 Hijriah. Tempat ini banyak dikunjungi para peziarah untuk melakukan umrah. Nah, ini sebagian, tapi kalau menurut sabda Nabi, mikot itu kan kalau dari Madinah dari Zulhulaifah, dari Bir Ali. Tapi sebagian ada yang Islam yang dari beberapa tempat itu di Hudaybiyah ini, kan di luar Mekah juga ya. Nah, ini beberapa sisa-sisa puing yang ada di Hudaybiyah yang wallahu a'lam apakah ketika Nabi melakukan perjanjian itu sudah ada bangunan ini, ataukah bangunan ini dibangun setelah adanya perjanjian Hudaybiyah. Dan di sana ada masjid yang disebut dengan Masjid Hudaybiyah. Masjidnya tidak besar ya untuk tempat sholat. Nah, pokoknya di daerah sekitar situlah kemudian terjadinya perjanjian Hudaybiyah yang kemudian menjadi tadi banyak umat muslim, banyak orang-orang kafir Quraisy, orang sekeliling Mekah itu kemudian masuk Islam, yang kemudian menjadi 10.000 orang tadi. Jadi ketika Fathu Mekah itu nanti sudah pengikut Islam itu sudah banyak sekali. Dan insya Allah pada pertemuan setelah ini kita akan membahas tentang Rasulullah mengirim surat kepada raja-raja, pada raja Persia, pada kaisar-kaisar yang berkuasa ketika itu, disurati satu-satu. Sehingga kemudian ada beberapa yang masuk Islam dan juga ada beberapa yang kemudian menentang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.